Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Apriani, NIM C1K 018052 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan laporan rekayasa akuakultur yang berjudul Desain dan Konstruksi Tambak. Dalam proses merencanakan usaha budidaya perikanan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kolam yang sesuai dengan standar budidaya perikanan agar bisa berfungsi dengan baik dan membantu dalam setiap proses budidaya. Rekayasa tambak yang mencakup desain, tata letak, dan konstruksi merupakan salah satu faktor yang dominan yang menentukan keberhasilan budidaya di tambak. Kegiatan budidaya saat ini menunjukkan prospek yang baik bagi para pembudidaya. Pembudidaya dituntut untuk dapat menghasilkan produk perikanan yang baik. Keberhasilan dari budidaya perikanan dilihat dari kemampuan para pembudidaya dalam mengelola atau mengatur kegiatan budidayanya. Oleh karena itu, para pembudidaya dituntut juga untuk membuat atau merekayasa lahan dengan tepat yang disesuaikan dengan kegiatan budidayanya nanti. Adapun cara merekayasa tambak yang tepat dan dapat meningkatkan produktivitas tambak secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan yang pertama merencanakan desain tambak, yang kedua tata letak tambak, yang ketiga konstruksi tambak. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada desain tambak. Nah, di sini ada banyak sekali yang perlu didesain. Salah satunya itu desain pematang. Desain pematang ini mencakup ukuran dan lebar petakan. Yang kedua ini ada kedalaman kolam. Ini yang paling penting. Dan yang ketiga ada ukuran tambak, ukuran saluran keliling, kemudian ukuran tata letak pintu air atau pintu panen. Luas petakan tambak tergantung pada teknologi yang akan digunakan. Semakin kecil ukuran tambak, maka pengelolaannya akan mudah, akan tetapi mahal pada biaya konstruksi dan operasionalnya. Selain desain petakan, yang harus direncanakan juga yaitu ada desain pematang. Nah, hal yang pertama kali dilakukan pada pembuatan desain pematang ini yaitu pematang kolam harus dibuat untuk menahan air di dalam kolam agar tidak keluar. Nah, tanah yang cocok dibuat untuk pematang itu yaitu tanah liat, karena tanah liat memiliki sifat lengket, tidak mudah poros, tidak mudah pecah, dan mampu menahan air. Kemudian ukuran pematang juga harus disesuaikan dengan ukuran kolam. Oke, selanjutnya desain saluran, yaitu penentuan kemiringan saluran, penentuan lebar dasar saluran, dan penentuan kemiringan dinding saluran. Nah, saluran yang dimaksud di sini yaitu ada dua, saluran outlet yaitu pintu keluarnya air, dan saluran inlet pintu masuknya air. Saluran tambak pada umumnya merupakan tipe terbuka, yaitu penampangnya berbentuk trapesium terbalik dan airnya mengalir secara gravitasi. Namun ada kalanya menggunakan tipe tertutup seperti pada kebanyakan di tambak intensif. Salah satu prinsip pengelolaan tambak yaitu dapat mengeringkan tambak secara tuntas. Nah, agar tambak dapat dikeringkan secara tuntas, maka salurannya dibuat lebih rendah daripada dasar tambak. Oke, perencanaan yang kedua yaitu tata letak tambak. Tata letak suatu unit tambak harus memenuhi tujuan diantaranya yang pertama menjamin kelancaran mobilitas operasional sehari-hari. Yang kedua yaitu menjamin kelancaran dan keamanan pemasukan air dan pengeluaran airnya. Yang ketiga yaitu menekan biaya konstruksi tanpa mengurangi fungsi teknis dari tambak yang akan dibangun. Kemudian yang terakhir yaitu mempertahankan kelestarian lingkungan. Perencanaan yang ketiga yaitu konstruksi tambak. Nah, konstruksi kolam yang akan digunakan untuk budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Untuk pembuatan kolam, lokasi atau tanah
yang akan digunakan yaitu harus mampu menyimpan air atau kedap air agar kolam yang dibuat tidak mudah bocor. Dalam pemilihan bentuk kolam harus memperhatikan persyaratan teknis konstruksi tambak. Adapun persyaratan teknis dan konstruksi tambak di sini yaitu harus memiliki pematang kolam, dasar dan saluran budidaya, dan pintu air kolam budidaya. Pematang kolam di sini dibuat untuk menahan massa air dari dalam agar tidak keluar dari luar kolam. Sedangkan saluran dalam kolam dibuat miring ke arah pintu pengeluaran air. Hal ini akan memudahkan para pembudidaya dalam pengeringan kolam dan pada saat pemanenan ikan. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.